Oke pemirsa, balik lagi bersama kita di Senja Berkah. Pasti berkah. Nah Pak Ustadz, tadi kan kita udah ngomong panjang, kali lebar, betul. kali tinggi ya. Masya Allah. Banyak Soal sekali. dosa Iya, jariah. iya. Tapi kita belum bahas nih golongan orang-orang yang rentan terkena dosa jariah ini nih Pak Ustadz. Betul. Ya. Kalau kita kembali kepada surah Al-Asr, wal Asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya semua manusia rugi. Saya rugi, teteh rugi, semua rugi. Kira-kira siapa yang tak rugi? Ada pengecualian. Illalladzi na'amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Yang pertama, iman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, kebaikan, kemudian saling menasihati dalam kesabaran. Iman, amal soleh barangkali bisa dilakukan sendiri. Kita beriman, kita beramal soleh. Betul. Tapi ketika saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran, maka kita perlu berjamaah. Orang yang rentan terkena dosa jariah, barangkali orang yang nggak mau bergaul, nggak mau bergaul dengan orang-orang baik, begitu ya, nggak mau berada di lingkungan yang baik, nggak mau ikut pengajian. Akhirnya dia nggak tahu, nggak kenal halal haram, nggak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang ini hukumi boleh atau tidak, begitu ya. Nah, sehingga perbuatannya sekedar mengikuti hawa nafsunya saja. Waduh. Apa yang dia suka, dia turuti terus. Dia nggak mengindahkan kaidah-kaidah dalam beragama, begitu ya. Mana yang haram, mana yang tidak. Akhirnya dia rentan terjerumus kepada melakukan sesuatu yang buruk, kemudian sesuatu yang buruk itu diikuti lagi oleh orang lain, begitu ya. Karena barangkali karena lingkungannya yang tidak mengajarkan dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka perlunya kita beriman, beramal soleh, kemudian saling menasihati dalam kebenaran, Dan saling kesabaran. menasihati dalam kesabaran. Perlu kita punya partner yang bisa membuat diri kita menjadi lebih baik. Kalau kita kelilipan, kira-kira bisa nggak kita nyebul kotoran di mata sendiri? Waduh. Tak bisa. Siapa yang bisa? Kawan kita. Betul. Maka pastikan kita punya partner, sahabat yang bisa menasihati kita ketika kita tak baik. Begitu ya, ketika kita tak baik. Bahkan Sayyidina Umar ketika diangkat menjadi khalifah menangis beliau. Menangis terseduh-seduh ditegur oleh sahabatnya. Ya Umar, kau sekarang khalifah, pemimpin tertinggi di negeri ini. Kenapa kau menangis? Dulu waktu saya jadi rakyat biasa, ketika aku melakukan kesalahan, orang nggak segan menegurku. Menasihati nggak segan. Sekarang aku khalifah, takut orang segan menegurku. Pak sahabatnya ini berdiri. Ya Umar, aku sahabatmu. Siap untuk menegurmu kalau kau salah, bila perlu dengan pedangku. Sing. Luar biasa itu. Itulah sahabat terbaik. Sahabat terbaik. Kalau kita kan anti kritik kan. Anti kritik. Yang mau disebutin yang baik-baiknya saja. Begitu ya. Maka sahabat terbaik itu siapa? Orang yang bisa mengingatkan ketika kita tak baik. Agar kita tidak melakukan hal-hal yang buruk, lalu keburukan itu ditiru oleh orang lain. Maka ketika kita punya sahabat yang baik, dia akan menasihati kita, jangan begitu. Begitu. Itu hal yang buruk. Begitu. Betul. Maka pastikan berada di lingkungan yang baik. Begitu. Masya Allah. Nah, masih ngomongin soal dosa jariah nih ya Pak Ustadz. Kira-kira ada nggak sih berdampak atau dampaknya nih bagi kehidupan sosial kita gitu perihal dosa jariah tersebut? Apa sih itu kebaikan? Kebaikan adalah sesuatu yang membuat diri kita menjadi tenang, damai. Betul. Apa sih itu dosa, keburukan? Sesuatu yang membuat kita gersang, gundah gulana. Jadi kalau kebaikan yang kita lakukan membuat kita bahagia, keburukan yang kita lakukan itu membuat kita gundah gulana, itu tandanya masih ada iman. Begitu ya. Yang bahaya kalau dia melakukan keburukan santai-santai saja, begitu. Nggak ada rasa menyesal, bersalah, begitu ya. Jadi dampak daripada perilaku buruk yang kita lakukan, adakah dirinya ini merasa gundah gulana? Kalau ada, segera perbaiki. Barangkali ada yang salah dari perilaku kita, dari perbuatan kita, begitu ya. Begitu. Waduh. Nah, Pak Ustadz mau nanya nih, kalau misalnya untuk ngebedain nih antara dosa jariah dan dosa yang lain-lainnya itu seperti apa ya? Barangkali kalau dosa jariah adalah
kelakuan kita, perbuatan buruk kita yang kemudian ditiru oleh orang lain. Begitu. Begitu ya. Yang ya gitu ya. Akan bias sekali ya Iya, berarti ya Pak. kan biasa sekali. Maka Nggak pernah tahu kita nggak pernah tahu salahnya ya. terkadang. Apalagi sekarang ini sudah medsos di mana-mana. Dia posting sesuatu yang buruk, lalu keburukan itu ditiru lagi oleh orang lain. Nah, itu bisa menjadi dosa jariah. Tapi barangkali kalau apa dosa yang bukan jariah, barangkali kita mencuri sembunyi-sembunyi tak ada yang tahu, ya itu dosa untuk diri sendiri barangkali. Pokoknya dosa-dosa yang tidak mempengaruhi orang lain. Yang orang lain tidak mengikuti cara kita yang salah, begitu. Oh, begitu. Baik. Nah, Pak Alhamdulillah. Ustadz, ada nih misalkan dari sosial media, tadi ngomongin sosial media kan, ada satu akun yang senang bergosip tuh Pak Ustadz. Nah, Sering, iya, itu sering, gimana? sering membeberkan fakta entah itu benar ataupun salah gitu. Uh-uh. Apakah itu termasuk dosa jariah kah bagi yang melihatnya ataupun bagi yang si akun itu tersebut Iya, gitu? benar. Kira-kira gimana tuh? Akun jelas ya, akun jelas. Jelas, berdosa Jelas, sekali. berdosa. Iya. Berdosa sekali, begitu ya. Iya. Dosa bagi yang pemilik akun itu. Nah, kita yang melihatnya, kalau cuma sekilas barangkali, jangan langsung kita lewat. Yang bahaya kalau kita ikut menyebarkan, tonton nih misalnya. Tonton nih misalnya, ini gosip yang sedang hangat nih. Gosip, makin digosok makin sip gitu. Makin digosok makin sip. Bahaya itu. Nah, ngajak-ngajak, ngosipin orang ngajak-ngajak lagi. Nah, itu bahaya. Berarti dosa jariah ini bisa berjamaah Ya, ya, Pak berjamaah. Ustadz ya. Jamaah sekali ya. Serem sekali. Nauzubillah. Nauzubillah min Iya. dzalik. Ternyata bukan hanya mencari amal ya yang bisa berjamaah, pemirsa. Betul. Nyari dosa juga bisa berjamaah Berjamaah. gitu. Mengerikan Tapi banget. janganlah. Jangan, Nauzubillah jangan, min jangan dzalik. sampai. Jangan ya. Nah, masih tentang dosa jariah nih ya Pak Asik. Ustadz. Gimana? Gimana nih caranya kita agar bisa terhindar atau menghindari si dosa jariah tersebut nih Pak Ustadz? Ya, kita banyak-banyak introspeksi diri. Karena terkadang kita ini adalah buta terhadap diri kita. Kita ini, apa istilah dalam peribahasa itu? Semut di seberang lautan nampak jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tak Tidak kelihatan. terlihat. Aduh. Begitulah, seringkali kesalahan orang lain begitu nampak. Begitu. Tapi kesalahan diri kita sendiri, kekurangan kita tak tahu. Maka banyak introspeksi diri. Ingin tahu siapa diri kita sebenarnya, kita tanya kawan kita. Saya ini seperti apa sih? Begitu ya. betul. Jangan-jangan saya melakukan atau sesuatu yang bisa jadi ditiru oleh orang lain yang tak baik, begitu ya. Itu yang pertama, introspeksi diri. Yang Betul. kedua, tambah ilmu. Tambah ilmu. Begitu ya. Tambah ilmu. Orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu tentu jelas bedanya ya. Iya, Iya, pasti. Kualitas Pasti. hidupnya tentu berbeda. Begitu ya. Jangan samakan orang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Orang berilmu insya Allah dalam tataran kehidupannya dia akan mendasarkan sesuatu itu dengan ilmu. Ini baik atau buruk, begitu ya. Yang kemudian yang ketiga kembali lagi kepada lingkungan, begitu ya. Karena barang siapa bergaul dengan tukang minyak wangi, wanginya dapat. Iya, Begitu betul. ya. Tapi barang siapa bergaul dengan tukang api, cipratan apinya pun dapat, begitu. Iya, Pastikan betul, lingkungan kita yang baik itu tadi. Kurang lebih 3 itu. Allah alam bisawab. Oke Pak, nah ini nih manusia kan tempatnya membuat kesalahan ya Pak. Nah kalau misalnya kita nggak sengaja nih berbuat sesuatu dosa, tapi ternyata itu tuh ditiru dan kita tuh nggak pernah tahu bahwa oh itu tuh bakal ditiru gitu. Nah itu gak tahu juga itu tuh bakal jadi dosa jariah atau enggak. Nah itu gimana Pak untuk kitanya? Karena saya kita ngelakuin apa ya, buang sampah sembarangan lah contohnya hal kecil ya gitu. Nah gimana tuh Pak? Ya, barangkali itu adalah akibat kelalaian. Kelalaian, Begitu ya. Sesuatu bisa diampuni oleh Allah, umat Nabi diampuni oleh Allah, salah satunya adalah akibat karena dia lupa. Pak, Atau iya. karena kelalaian yang dia tidak sengaja barangkali ya. Karena dia belum tahu ilmunya barangkali. Bahwa buang sampah sembarangan itu adalah sesuatu yang buruk. Buruk, iya. Dia belum tahu. Misalnya seandainya ada orang bahwa buang sembarangan itu adalah sesuatu yang barangkali baik-baik saja. Dia fine-fine saja. Tapi ketika dia tahu bahwa buang sampah sembarangan itu buruk, begitu ya. Dia sengaja, begitu ya. Kemudian dia diikuti oleh temannya. Itu kemudian diikuti lagi, maka bertobatlah. Tobatnya bukan hanya dirinya, dia pun ajak orang yang mengikuti cara dia itu untuk bertobat. Ini cara salah loh, ini sesuatu yang salah. Ayo kita jangan melakukan hal ini lagi, kita bertobat begitu. Kurang lebihnya macam itu Baik. cara menutupnya.
Banyak banget ya insight-nya Betul. tentang Iya. dosa jariah ini. Tapi pemirsa jangan kemana-mana dulu karena kita bakal balik lagi. Tetap di Senja Berkah. Pasti berkah.